ini terkait dengan peristiwa reformasi di tahun 1998. Wawancara ini sebenarnya untuk menunjang kesucian praktik sejarah ini. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu dengan saya boleh kan sebentar. Oke, dari kalian ada yang kalau ini ya, kamu ya, dari mana Mayor, 1, 2, atau dari 1 Mayor, dari 1 Galon, jadi 4 kali ya, teman. Jadi di sini sudah lama, tahun 1996. Sudah 26 tahun sangat lama. Benar tahu masih jalan orang. Bahkan banyak dari apa ibunya ada murid saya di sini banyak. Kenapa ini sekarang baru 4 tahun 6 tahun dari sini dan apa namanya mengajar saya sampai SDI SDI Semarang kelas 2 dan sudah tapi TK SD tahun SMP SDI sebesar itu kan SDI saya kan ada SDI itu kan yang ada di bisa dilihat satu Semarang, dua Semarang. Nanti kali itu ada S2 yang zaman saya saja kami ingin mengalami S3 sudah ya, dari pemerintah memang cara yang kita itu pernah saya main video anak saya pas kelas 8 pas kelas 11 ya, SMP kelas 8 ya. Beberapa pertanyaan terkait peristiwa reformasi di tahun 1999. Pertanyaannya kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan seperti demonstrasi, penjarahan, bahkan pembunuhan. Apa yang terjadi di daerah Bapak waktu itu dan ada kejadian apa? Pertama pada saat itu kebetulan saya ngajak di sini di hadapan saya dan melaksanakan kegiatan wisata di Bandung yang mana SD kelas 3 ketika sudah dapat bisa sama anak kita wisata ke Bandung. Di sana itu kebetulan Pak Arto dan itu pagi diturunkan. Memang pada saat itu dari Bapak Ibu dan anak-anak kelas ini hampir membatalkan kegiatan untuk wisata di Bandung karena apa? Kita sudah mengetahui situasi kondisi pada saat itu demonstrasi yang besar dan kemudian banyak melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas publik termasuk gedung pemerintahan, termasuk banyak penjara-penjara di situ, pembakaran dan jalan-jalan. Ya pada saat itu saya bersama guru dan anak-anak yang beserta membatalkan kegiatan tersebut. Tahun itu biasanya kita dibatalkan. Namun karena informasi tidak semua daerah itu ini kan di kota besar Jakarta dan Surabaya, Semarang, di Magelang dan Sulawesi Selatan, karena di daerah-daerah cenderung menuju. Tapi yang paling banyak terjadi itu memang di daerah yang di sekitar kampus, seperti di
mencari masyarakat pedesaan tidak pada waktu itu media tidak begitu luas, tidak begitu banyak, sehingga ekspos demo antar DPR itu untuk banyak dari TVRI. Pemerintah itu kan menuntut TVRI, artinya berita-berita yang keluar media itu. Dulu kan ada undang-undang perlindungan keterangan sendiri, jadi cuma beri sedikit saja. Dan untuk orang-orang terpelajar dan mahasiswa, orang-orang Indonesia yang tahu peristiwa besar yang terjadi saat itu di Jakarta, di kota besar. Dan kemudian di wilayah Nalo, para cuman aman, tidak untuk merasakan adanya reformasi demokrasi saat itu. Di sini cenderung relatif tidak terlibat di politik. Namun di bidang ekonomi nanti berimbas karena ada barat menurut dulu beras itu kan 1.000, begitu terima minyak, tepung, terigu, mana naik itu mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kurs bulan kita itu kan baru yang negara tenang terus jadi gimana? Jadi bayangkan utang kita dampaknya pabrik tutup dan banyak yang terjadi tadi untuk kondisi karena mereka tentang tidak lalu pada daerah saya lagi itu tidak mengalami dan gimana krisis moneter yang terjadi akibat nilai mata uang rupiah menurun, utang luar negeri yang melambung dan kebijakan daya beli masyarakat menurun merupakan salah satu kemarahan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru saat itu. Nah, bagaimana kondisi ekonomi daerah kita saat itu? Kondisi ekonomi secara umum secara umum dampak positif dari terutama di kalangan para pengusaha sembarangan dan itu kan dengan adanya perbedaan itu sudah tertular para pengusaha itu kan karena menjual adanya melalui ekspor tentang baju itu besar. Namun demikian ada pengusaha yang bahan bakunya juga ada impor seperti Brito, kayak impor harga barang juga tinggi. Oleh karena itu bagi pengusaha yang ada kontrak dengan pengusaha luar Eropa atau Amerika itu mendapatkan untung buat masyarakat Indonesia. Tapi untuk masyarakat atau para pekerja itu kita mendapatkan kemudahan dan lancar. Karena itu ekonominya hancur, Jepara khususnya masyarakat yang seperti dengan pekerjaannya gajinya karena imbas dari ekspor barang pengusaha dari asing itu kan dengan murahnya berpisah walaupun bodoh sehingga pelaku itu bisa dan pengusahanya jadi kaya karena banyak kesalahan dia besar masa kemudian dapat dimenangi dengan Pak dengan Pak teman Habibie teman kawan Jokowi Pak menangi 6 presiden oleh Pak Tito. Jadi saya bagian yang pertama para pegawai PNS, guru,
gaji saya pada dulu hanya 250. Tapi memang gaji pegawai dan mungkin cuma bisa saja. Dan sekarang 10 juta. Gaji 10 juta. Dulu 10 juta itu orang sekretariat. Ya. Cuma nilainya menjadi turun gara-gara dulu 2.000 per US dollar itu apa namanya, sudah itu 15.000, kita itu 2.000. Oleh karena daya beli tentang barang pokok sembako menjadi berkurang, sehingga saya itu mau misalnya beras itu mau dari 1.000 terus jadi 5.000, dan biasanya kayak gitu. Dari jatah beras dulu, misalnya saya beli beras kan yang asal itu 10 kilo 10.000, jadi 50.000. Yang itu kan menjadi 10 kali 5.000 sehingga menjadi berkurang daya beli masyarakat, terutama para pekerja masyarakat yang tidak berdaya. Hingga akhirnya mengurangi kondisi seperti ini. Kalau itu mau tidak ya masalah masukan karena saya bisa 20 kilo 12,5 karena harga barang dunia kebutuhannya mahal, sedangkan yang diterima upahnya para buruh, para pegawai aceh bahkan cenderung kalau terus dipotong. Itu orang bisa ketahui gajinya, jadi nilainya konstruksi mau ini dan semua sekarang sehingga terus menjadi di masyarakat menurun, terus sebetulnya jadi tidak lancar otomatis kan ini mendorong sehingga masyarakat terus tidak bisa makan karena mahal dan lain-lain, terus imbas dari memang secara umum ekonomi Jepara ya sama-sama daerah lain imbas. Mereka merasakan berat bagi para buruh, para petani, para pedagang, semuanya rakyat itu berarti menahan diri untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dan pulang kapan? Karena mahal. Kebutuhan mahal. Masyarakat menderita ya. Mirip dari kosong berat. Dari ekonominya turun, kecuali dinas-dinas dan para pengusaha justru pesta karena barang yang murah itu menjadikan orang berpasangan. Nah, akhirnya apa? Semua terus orang aja kumpul krisis, dia belinya kan pakai dolar, rupiah kan ambil bahan bakunya batu, itu boleh, sehingga para pengrajin di dunia itu malah lancar pengusaha. Cuma masyarakat secara umumnya kita semuanya pengrajin, petani, pedagang dulu. Kalau yang selain dulu kita sama-sama mengalami tugas menjadi apa menjadi datangnya menjadi mulai lemah, tidak naik, artinya cenderung tidak baik. Bahkan yang baik. Setelah reformasi tahun 1998 dan budayanya masa dari mahasiswa ataupun kalangan umum yang membentuk tim level untuk unggul dengan cara demonstrasi secara turun berjalan mengakibatkan menciptakan situasi ini. Nah, bagaimana baiknya atau bagaimana harusnya TNI atau Polri mengatur titik budayanya masa yang begitu besar? Tugas TNI Polri itulah tugas utamanya itu mengamankan dan menciptakan stabilitas keamanan nasional dan sebagainya. Maka TNI dan Polri memang harus bertindak secara
pemerintahan agar tetap berjalan pada jalannya. Yang kedua juga mengamankan mahasiswa. Juga TNI juga harus memberi kesempatan untuk para mahasiswa, para politikus untuk menyampaikan aspirasi. Demo tetap menyampaikan, dia tetap mengamankan mereka. Tapi tugasnya tetap jangan sampai demo itu menjadi anarkis. Maka TNI Polri anarkis atau tidak seperti itu. Ini ditangkap. Karena para itu sudah mendarah tinggi sama tidak hanya manusia, membakar, mendarah, mal, toko, pabrik, menggunakan itu terjadi pada jalan-jalan rusak, lampu-lampu rusak, masih rusak semuanya. Maka bahkan betul-betul Pak Cina membentengi pekerjaan orang Jawa di depan itu, di depan saya bagi tidak dirusak karena dia pun anti termasuk anti Cina, termasuk semurak musuh itu nyata. Katanya orang Cina itu di ruang pekerjaan di seluruh proses panduan itu cukup. Bahkan ditulis ini uang Jawa milik pribumi berarti rusak. Tapi memang bahaya itu rusak banyak. Maka TNI juga punya tugas pengamanan, stabilitas, juga TNI dan Polri yang memberi kesempatan untuk menjadi jembatan mahasiswa dan pemerintah untuk bertemu secara penuh berdiskusi. Apa tuntutannya? Pemerintah kita melihat tuntutan apa? Secara penuh itu tidak. Takkan tidak itu kan milik kita yang milik mereka hasil dan kita terus walaupun di bawah Panglima Tertinggi dari Presiden, tapi TNI Polri itu alat negara bukan alat pemerintah. Agar TNI yang profesional mengamankan menjaga stabilitas masyarakat dan pemerintah tetap berjalan pada apakah langkah pengamanan dan pengendalian TNI atau Polri saat itu sudah tepat dilakukan? Memang ada dua kriteria, ada positifnya, ada negatifnya. Kalau di segi positifnya, memang TNI Polri itu memang tadi punya tugas secara profesional untuk mengamankan pemerintahan, menjaga kedaulatan negara agar sampai pada pertahanan. Tapi nanti di segi negatifnya memang proses klasik dan gerakan TNI pada waktu itu memang ada yang berlebihan karena timur sehingga ada banyak mahasiswa yang kena tembak peluru karet dan dia menggunakan bom molotov kena mata seperti itu. Dan itu sebabnya TNI pasukan di Indonesia kita tahu juga di barat atau di batalion orang itu saya tahu TNI harus berjuang karena sebagai TNI saya tahu terus harus profesional, tapi memang pada waktu itu ada korban-korban dari kalangan mahasiswa sehingga dengan bagaimana dan tragedi besar hingga saja ini menjadi catatan kita setelah TNI Polri itu dalam menangani kasus komunikasi terbesar di sejarah Indonesia. Apakah yang bertanggung jawab terhadap kematian beberapa mahasiswa saat itu? Secara hierarki bertanggung jawab tentunya ada pemerintah baru kan tertingginya kita Presiden itu panglima tertinggi angkatan bersenjata dalam pasal 45 ya panglima bersenjata itu punya panglima militer jadi namanya panglima TNI
ini masih jadi satu nabi namanya angkatan senjata dulu polisi dibawa TS Panglima Api. Panglimanya pada buat Pak Minar kok. Dan sekarang masih Pak Jokowi masih jabat jadi Menteri Koordinator Keamanan. Panglimanya Pak Minar. Kasatnya Wakil Panglima itu baru dapat itu maka dapat Pangkostrat Pak Prabowo itu jajan itu masuk. Makanya Pak Prabowo itu dibina karena yang disalahkan karena ditunjuk dia sebagai jenderal Kopassus yang muncul masih betul. Yang kita teruskan itu penyelidikan mahasiswa yang itu perintah pelaku. Makanya Pak Prabowo itu dari Kopassus dipecat melalui mahkamah militer oleh Pak Wiranto selaku panglima tertinggi mengatakan ahli Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo mantu Pak Presiden. Makanya pada waktu itu berarti pergerakan politik antara itu TNI kan punya teman-teman pendidikan Allah bahwa itu ada dua kesempatan yang satu paksa juga dan bertanggung jawab penuh presiden tapi panglima tertinggi dengan kedua panglima TNI panglima itu punya kawan ada Pak Kasat Angkatan Darat ada Pangkostrat ada Dirjen Kopassus ada Panglima di daerah itu dan Panglima dan namanya Mayor Jenderal di Pangdam Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Pangdam Jaya, Jakarta, Panglima kalau terjadi di daerah Jawa Tengah dan Panglima kalau Panglima turun dan di mana polisi kalau polisi Kapolres ditangani siapa? Kapolsek bawa anak jadi satu itu bertanggung jawab kematian di mana posisinya, siapa yang mencuri, siapa yang bunuh, siapa yang menembak akan bisa semua senjatanya itu saklumnya berapa hitung prajurit aja ya tak kasih dulu surat 50 izin semua tembakan semua cek itu pada prosedur semuanya bisa menembak kalau rulenya tanya kalau mau menembak akan dihukum yang menembak sampai komandannya Kapolseknya komandannya Karup dan Ramile orang lumayan misalnya Mayor dan itu Jepara musuh karena itu pecah satu diganti sampai endingnya presiden itu menunjukkan harga semua dan ini berdasarkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan dari pengalaman atau cerita yang Bapak lalui, siapa presiden yang menurut Bapak terbaik di antara yang terbaik? Apa alasannya? Untuk memilih presiden terbaik itu memang tidak mudah karena setiap presiden itu memiliki masa, memiliki zaman yang berbeda dan penanganan kasusnya setiap presiden tidak sama. Seperti Pak Presiden Soekarno, dengan Pak Prokamator, itu ya, Pak Prokamator, sehingga beliau tentu ada yang menggunakan Pak Karno sehingga Pak Karno lah yang terbaik. Pertama, memiliki kita yang luar biasa karena kemampuan yang sangat motivasi, tegas, berani. Hanya Pak Karno juga ketika Pak Karno juga sama memiliki disebut bahwa pembangunan beliau membangun jalan terpanjang di Asia dan lain, membuat taman mini saya karena prestasinya membuat monas, membuat kita membuat gor Gelora Bung Karno di Senayan itu saja akan belum Pak Karno juga membangun jalan terpanjang taman mini dan pembangunan sekolah yang dilanjutkan Habibie sebentar waktunya sebelum membuat pesawat terbang Titanium yang 2050 pertama Genius sudah punya kelebihan yang menghasilkan separuh dari yang begitu dan Gus Dur itu kualitas dan
membuka tabir mengenai pendidikan. Ketua Kristen Hindu atau Islam diberi tempat untuk bisa merayakan atau ada gereja dan muslim dan Megawati wakil menunjukkan Pak Sby pendekatan hukumnya luar biasa, infrastruktur juga termasuk pembangunan jembatan dari Suramadu. Investasinya banyak, dan hukum termasuk Pak Jokowi juga infrastruktur. Sebetulnya pilih itu setiap presiden punya tantangan zaman yang berbeda, tergantung dari sudut mana yang itu dirinya. Jadi punya karakter karakteristik yang paling terbaik tinggal sudut pandang yang mana. Kalau bangunan tenang, aman, nyaman, Pak Harto belum selesai. Paling nyaman masyarakat tenang. Tergantung sebenarnya sudut pandangnya dari apa ya. Tapi yang akan disampaikan dalam Bapak, terima kasih atas waktu yang telah disempatkan dan mohon maaf apabila diundangnya ada perkataan maupun perilaku yang berbeda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu untuk bisa ketemu saya sampai kegiatan kalian yang punya masa depan yang panjang tidak sampai signifikan. Bila itu nanti akan kita membuat disertasi atau skripsi apalagi sebuah tesis, salah satunya menggunakan teknik wawancara. Bila kamu menggunakan tadi kualitatif, wawancara yang nomor 1 direkam. Tadi dulu itu sama kita S2 yang meneliti di sekolah SDIT. Saya setiap kali datang ke wawancara milik siswa 2 orang, 4 orang, khusus kita berikutnya gurunya materi, berikutnya guru kelas, berikutnya guru kuasa. Semuanya saya rekam, saya buat. Setelah selesai kita buat perlakuan sampai sekolahnya, jadwalnya, apa saja dilakukan. Itu paling berat sehingga nanti ketika itu Pak tanyain mengapa muncul ini, mengapa sudah ini, diuji dan nanti akan kamu lakukan itu ketika kamu mahasiswa. Nah seperti itu, kenapa tidak semua? Bukan S3 tidak semuanya mampu ke sana. Seperti kita saja yang hanya S2 nya 5 orang dari 60 orang. Artinya apa? Tidak semuanya itu Indonesia. Udah banyak. Nanti harus dari sini nanti kamu mulai ya sama-sama. Terima kasih.